Salam, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Alwi Memamega, kelas C, semester 1 dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cenana Kupang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil review buku yang berjudul tentang Dasar-Dasar Ilmu Politik, khususnya bab 1 yang berbicara tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan lainnya yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo. Selamat menyaksikan. Berikut adalah gambaran umum dari buku yang akan saya review. Adapun judul buku ini sendiri yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang merupakan buku edisi revisi yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo, seorang dosen ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 2007 oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan nomor ISBN 978-979-22-34947, bab 1 sampai bab 12. Bab 1 berbicara tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Di dalamnya terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu perkembangan atau definisi ilmu politik. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. 3. Definisi ilmu politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian. Yang keempat, bidang-bidang ilmu politik. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya yaitu sejarah, filsafat, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain yaitu sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Baik, saya akan menjelaskan pada poin yang pertama yaitu perkembangan dan definisi ilmu politik. Perkembangan ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Adapun definisi dari ilmu politik merupakan pembahasan mengenai berbagai aspek dalam suatu negara dan memuat tentang kehidupan politik dalam suatu negara bahkan dunia. Berikut merupakan perkembangan ilmu politik dari masa ke masa di dunia yaitu sebagai berikut. Di Indonesia, ilmu politik telah dikenal sejak masa kerajaan Majapahit dahulu kala abad ke-13 sampai abad ke-15 Masehi, dengan ditemukannya negara Kertagaman yang kemudian pada abad ke-19 bahasan ilmu politik tersebut mengalami kemunduran. Di negara-negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, bahasan mengenai ilmu politik dimulai pada abad ke-19 sampai abad ke-19 yang memfokuskan pada urusan negara. Di Amerika Serikat, ilmu politik berkembang pesat pada tahun 1904 dengan didirikannya ASPA. Adapun ilmu politik di Amerika Serikat sejalan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga saat itu di Amerika Serikat kedua cabang ilmu sosial tersebut mempengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. Setelah Perang Dunia Kedua di Belanda sendiri pun, ilmu politik kemudian dikembangkan dengan melakukan berbagai penelitian mengenai negara yang dilakukan oleh Fakultas Hukum pada tahun 1947 di Amsterdam. Hal ini kemudian dikembangkan di Indonesia yang turut mendirikan fakultas-fakultas serupa yang berfungsi dalam meneliti dan mengkaji aspek-aspek berkaitan dengan negara dan kehidupan politiknya. Dengan adanya perkembangan ilmu sosial dari masa ke masa tersebut turut memberikan edukasi dan pengenalan konsep-konsep ilmu politik yang berangsur-angsur mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat. Sementara itu, perkembangan ilmu-ilmu politik di Eropa Timur dikembangkan dengan menggunakan pendekatan melalui sejarah, filsafat, dan yuridis yang lama sudah digunakan, sehingga pada tahun 1910-an ilmu politik di Eropa Timur mengalami perkembangan yang pesat ditandai dengan runtuhnya sistem komunisme yang berlaku di negara-negara tersebut. Baik, saya akan menjelaskan pada poin yang kedua yaitu ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948, mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila pemurusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Akan tetapi pada tahun 1950-an, ternyata banyak sarjana ilmu politik sendiri tidak puas dengan perumusan yang luas ini, karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Munculnya pendekatan perilaku
dalam dekade 1990-an merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu new science of politik. Gerakan baru ini yang dapat disebut sebagai revolusi dalam ilmu politik yang menghadirkan berbagai macam pendapat dari peneliti lainnya berkaitan dengan ilmu sosial sebagai ilmu pengetahuan. Adapun dalam revolusi ilmu politik tersebut merumuskan pokok pemikiran sebagai berikut. Sekalipun perilaku manusia adalah kompleks, tetapi ada pola-pola berulang yang dapat diidentifikasi. Pola-pola dan keteraturan perilaku ini dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan yang teliti dan sistematis. Dengan menggunakan statistik dan matematika dapat dirumuskan hukum-hukum yang bersifat probabilitas. Baik, saya akan menjelaskan pada poin yang ketiga, yaitu definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah Gemma Ripaloginawi, orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Di samping itu, ada definisi-definisi lain yang lebih bersifat pragmatis. Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya karena satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlakukannya sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain. Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi. Adapun pengertian dari 5 konsep pokok, yaitu negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana menekankan negara sebagai inti dari politik, memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institusional sebagaimana yang telah definisikan oleh Roger F. Soltau dan J.R. Barents. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang memilih kekuasaan ini, inti dari politik, beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Secara singkat, keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi karena sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku untuk kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Yang kelima, pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan pencatatan nilai-nilai dalam masyarakat. Poin yang keempat, bidang-bidang ilmu politik. Ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama, teori politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Dan yang keempat, hubungan internasional. Selanjutnya, poin yang kelima, yaitu tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain.
Pada topik yang terakhir ini dari bab 1, diuraikan secara terperinci mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain seperti sejarah, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Singkatnya, pada topik ini menunjukkan bahwa ilmu politik memiliki hubungan yang erat dan saling terhubung dengan ilmu-ilmu sosial yang ada di masyarakat. Dengan begitu, ilmu politik dapat diperkaya dengan pandangan-pandangan dari ilmu-ilmu sosial yang ada. Sekian hasil review berkaitan dengan dasar ilmu politik bab 1, semoga bermanfaat. Terima kasih.